Itu adalah kekuatan kegelapan, ucap Qin Chen dengan dingin merasakan aura pada Dewa Mietian, dan Dewa Mietian saat ini berubah menjadi sangat jahat dan mengerikan. Wah, aku tidak menyangka kamu tahu kekuatan kegelapan. Ya, ini adalah kekuatan kegelapan. Ucap Dewa Mietian bingung. Meskipun kekuatan kegelapan meningkatkan kultivasinya, itu membuat pikirannya semakin gila, seperti iblis. Kekuatan kegelapan di tubuhnya mulai merusak langit-langit. Untungnya, ini hanya ruang patahan dari tempat-tempat surga yang rusak. Kekuatan surga sangat tipis. Jika itu di tempat lain di surga, begitu Dewa Mietian menunjukkan kekuatan kegelapannya, itu akan langsung menjadi sasaran alam surga, diperas, dan menarik penglihatan khusus. Qin Chen, kamu sangat kuat, dan kamu bisa mendesakku sampai ke titik ini. Sayangnya, kamu harus mati di sini. Di bawah kekuatan kegelapan, kekuatan kursi ini telah ditingkatkan secara luar biasa. Bahkan jika kamu memiliki sarana yang besar, itu sulit bagimu untuk menahan erosi kekuatan kegelapan ini. Ucap Dewa Mietian dengan dingin berkata, ada energi hitam di tubuhnya yang terus mengalir keluar. Dia menembak dan meledak ke arah Qin Chen. Tiba-tiba, kekuatan kegelapan yang menakutkan menguasai segalanya. Bahkan jalan surga terkorosi dimanapun dia lewat, dan dia mengelak. Dia melakukan serangan pembunuhan untuk menerobos formasi hebat Qin Chen terlebih dahulu. Tapi ekspresi Qin Chen tetap tidak berubah, dan bahkan mencibir, konyol, kekuatan kegelapan, apakah Anda pikir Anda sendiri yang memilikinya? Dia berkata dengan dingin, lalu melambaikan tangannya, lakukanlah. Dalam sekejap, dalam kehampaan di sekitar ini, serangkaian sosok mengerikan muncul. Dua orang terkemuka adalah Qin Mo dan Yu Qiansu. Di belakang mereka, Yao Wuming, Su Quan, Ling Yuan, Tu Moyu, Murong Bingyun dan lainnya muncul bersama, satu persatu di mata formasi, dan masing-masing dari mereka menginspirasi semua kekuatannya. Aura mengerikan dari guru suci membubung ke langit, membentuk formasi yang menakutkan dalam sekejap. Terutama Yao Wuming, Su Quan, Ling Yuan dan Tu Moyu juga memancarkan kekuatan kegelapan yang menakjubkan dan menyatu dengan mereka. Dalam formasi besar, kekuatan Dewa Mietian di penjara. Mengenai kekuatan kegelapan, Ling Yuan dan Tu Moyu masing-masing berasal dari keluarga iblis suci dan keluarga iblis mati, dan mereka jauh lebih mahir daripada Saint Master Mietian. Empat kekuatan kegelapan meresap pada saat yang sama, dan langsung menekan kekuatan guru suci penghancur surga. Apa? Kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di mata guru suci Mietian. Putra suci penguasa istana, Su Quan, mengapa kalian ada di sini? Ucap guru suci Mietian matanya begitu bulat, sehingga dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dewa penghancur surga, mengapa repot-repot menolak? Hanya dengan beralih ke Master Qin, kita bisa mendapatkan kehidupan abadi yang nyata dan mendapatkan jalan tertinggi. Jawab Yao Wuming dan Su Quan berkata dengan dingin. Apa, Master Qin? Dewa Mietian tiba-tiba menatap Qin Chen, matanya mengungkapkan ketidakpercayaan. Kamu, benar-benar memperbudak mereka. Yang lebih mengejutkan Dewa Mietian adalah bahwa Qin Chen tidak hanya memperbudak Yao Wuming dan Su Quan, tetapi juga Dewa Klan Iblis. Demon Rache selalu dikenal karena kekuatan jiwanya. Ada banyak master manusia yang telah dibawa pergi oleh Demon Rache, tetapi dia belum pernah mendengar seseorang yang dapat memperbudak Master Demon Rache. Apakah dia ketinggalan zaman, atau dunia terlalu gila? Tiba-tiba, Saint Master Mietian terbangun, Qin Chen memperbudak Yao Wuming tanpa masalah. Lagi pula, Yao Wuming memasuki tanah percobaan surga, tetapi Su Quan dikirim ke alam bawah oleh Tuan Istana, tampaknya telah pergi ke benua yang lebih rendah dengan asal-usul waktu. Kilatan cahaya melintas di benak Saint Master Mietian, mengejutkannya sepenuhnya. Pada saat ini, satu kemungkinan tiba-tiba muncul dari pikirannya. Kamu? Apakah kamu dari dunia bawah, dari alam bawah dengan asal waktu? Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen seolah-olah dia telah melihat hantu. Qin Chen benar-benar berasal dari alam bawah. Meskipun dia tidak mau mempercayai fakta ini, apakah itu penguasaan tak terduga dari kekuatan magis waktu Qin Chen, sumber yang tidak diketahui, dan kemunculan Su Quan yang tiba-tiba, semuanya mengungkapkan kemungkinan. Tapi bagaimana bisa seseorang di alam bawah memiliki bakat seperti itu? Bahkan jika rantai diperbaiki begitu cepat,
semua ini sama sekali tidak masuk akal. Karena sumber daya dari benua yang lebih rendah sangat kurang, dan hukum langit sangat lemah, beberapa orang yang dapat disebut jenius di alam bawah, begitu mereka terbang ke langit, sebagian besar dari mereka akan menjadi biasa-biasa saja. Ini bukan karena bakat mereka tidak cukup baik, juga bukan karena mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup, tetapi karena mereka berasal dari alam bawah, fondasi mereka terlalu lemah dan membatasi perkembangan mereka. Tapi sekarang Qin Chen tidak memiliki batasan ini sama sekali. Hanya ada satu kemungkinan, kecuali, Qin Chen berasal dari benua sumber yang memiliki asal yang sama dengan alam surga. Hanya dengan cara ini semua ini dapat dijelaskan. Ya, dan hanya tempat seperti sumber daratan yang dapat disukai oleh Time Origin. Jika tidak, bagaimana mungkin harta yang menantang surga seperti Time Origin dengan mudah muncul di alam yang lebih rendah dengan sedikit reputasi? Apakah kamu seorang jenius dari benua sumber dari alam bawah? Ucap Saint Master Mietian menatap Qin Chen, ekspresinya terkejut dan marah. Yah, itu benar, jawab Qin Chen tersenyum dingin, di tubuhnya, ada juga aura gelap yang menyebar, itu adalah peradaban gelap yang telah dia kuasai. Dia mendesak pedang karat misterius, dan menebas ke arah Saint Master Mietian. Sial, kamu tidak bisa membunuhku. Teriak Saint Master Mietian marah, dan dia juga tahu bahwa dia telah mencapai saat kritis hidup dan mati, dan dia tidak berani melawan Qin Chen dengan sembarangan, tetapi ingin bergegas keluar dari formasi besar, dan melarikan diri dengan gila. Dia sudah tahu rahasia Qin Chen yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kemarahan di hatinya, di mana dia akan berani tinggal di sini lebih lama, metode Qin Chen membuat guru suci puncak jangka menengah yang berpengetahuan luas ini, merasakan merinding. Bisakah kamu pergi? Ucap Qin Chen mencibir. Dia mengatur begitu banyak untuk tujuan menjaga dewa penghancur ini, bagaimana dia bisa melarikan diri? Di satu sisi tubuh Qin Chen, ada suasana gelap, dan di sisi lain, ada banyak guntur, dan dua kekuatan yang sama sekali berbeda muncul di tubuh Qin Chen, secara terang-terangan ingin membunuh dewa penghancur surga. Ketika keduanya bertarung, wajah Saint Master Mietian menunjukkan ekspresi ngeri, karena dia menemukan bahwa kekuatannya sebenarnya dikendalikan oleh Qin Chen, kekuatan guntur tampaknya dapat menahannya. Sementara itu, kekuatan gelap Qin Chen juga belajar mengasimilasi kekuatan gelap dalam dirinya. Pada saat ini, guru suci Mietian benar-benar bingung. Kebanggaan di hatinya benar-benar menghilang, dan dia menunjukkan ekspresi yang tidak bisa dia percaya lagi, karena bahkan jika dia meledakkan kekuatan kegelapan, dia masih ditekan oleh Qin Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan kegelapan sangat tabu, sangat tidak normal, dan bahkan dapat melukai asal-usul surga. Jika tidak, maka tidak akan dianggap sebagai tidak diketahui. Tetapi sekarang, kekuatan kegelapannya sebenarnya ditekan oleh kekuatan guntur Qin Chen. Itu tidak lebih dari penindasan, kekuatan kegelapan menghilang, Qin Chen merasa sedikit, dan bergabung ke dalam peradaban gelapnya sendiri. Dalam Book of Origins, sebenarnya sulit untuk mensimulasikan kekuatan kegelapan yang sebenarnya, tetapi ketika persepsi Qin Chen tentang kekuatan kegelapan meningkat, peradaban gelap di Book of Origins menjadi semakin nyata dan menakutkan. Peradaban gelap, kekuatan guntur, dan dua kekuatan itu ternyata seperti diagram Tai Chi Yin dan Yang, yang saling bertentangan namun saling melengkapi. Qin Chen penuh dengan sinar cahaya yang kacau, cahaya hitam dipancarkan dari tubuhnya, dan sosoknya menjadi kabur, seperti dewa yang turun, mendominasi segalanya. Selain itu, banyak harta seperti istana Zixiaodou Ligong juga memamerkan kekuatan mereka, meledak ke langit, menekan Saint Master Mietian. Saint Master Mietian meraung, tetapi luka di tubuhnya menjadi semakin serius. Wajahnya benar-benar kosong, kepercayaan yang dibangun di dalam hatinya runtuh sepenuhnya, dan kali ini benar-benar runtuh dari dalam keluar. Dia menatap Qin Chen dengan kengerian tak berujung di hatinya. Saya pikir kali ini ketika dia datang ke Wen Hantian, dia hanya melakukan sesuatu dengan santai. Meskipun dia telah membuat berbagai persiapan darurat, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan jatuh ke dalam keputusasaan yang mengerikan. Dia sangat marah, mencoba melawan dengan panik, dan ingin bergegas keluar dari formasi besar, tetapi bagaimana Qin Chen bisa memberinya kesempatan? Formasi suci yang menakutkan naik turun, dan banyak harta tertinggi ditekan, membentuk dunia ini menjadi dinding tembaga dan besi. Aku akan bertarung denganmu.
Ucap guru suci Mietian yang memadamkan ketakutan dan benar-benar gila. Di tubuhnya, zat ilahi yang mengerikan diberikan, dan kekuatan kegelapan membubung ke langit, dan seluruh mata orang itu gelap, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kegilaan. Dunia bergetar di sisi ini, kehampaan akan meledak dan berubah menjadi debu, dan aula hidup dan mati dan hal-hal lain bergetar. Harus dikatakan bahwa Saint Master of Extinguishing Heaven terlalu kuat, guru suci di puncak jangka menengah, penguasa puncak Yaomi Mansion, orang kuat ini dapat menghancurkan surga seperti Wen Hantian dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, dia sangat malu, membakar asalnya, jiwa yang terbakar, dan menjadi gila untuk melarikan diri. Mata Qin Chen memadat, dan akhirnya dia tidak lagi bersembunyi, dan mendesak asal-usul waktu. Antara dunia dan bumi, ada sungai waktu yang luas pada saat ini. Di sungai yang panjang, tahun-tahun mengalir dan luas, dan itu sebenarnya mengalir mundur. Adapun aturan yang tak terhitung jumlahnya dan rantai dewa ketertiban yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua terbakar dan padam dalam napas seperti laut Qin Chen, dan kembali ke ketiadaan. Asal-usul waktu, salah satu asal mula surga yang paling menakutkan, membalikkan waktu dan membalikkan yin dan yang. Tidak peduli seberapa kuat guru suci Mietian, bahkan jika dia membakar asal dan jiwanya, dia tidak dapat menahan erosi kekuatan waktu. Hampir pada saat Qin Chen mendesak asal waktu, dia menebasnya dengan satu pedang, dan dunia dipenjara, waktu berhenti mengalir, dan guru suci Mietian sepenuhnya dipenjara. Tidak, teriak Saint Master Mietian mengeluarkan raungan ketakutan dan kemarahan, mencoba yang terbaik untuk menghindarinya, tetapi itu tidak berguna. Pedang karat misterius di tangan Qin Chen telah berubah menjadi cahaya hitam dan menusuk tubuhnya dengan ganas. Kekuatan kegelapan di Saint Master Mietian bergelombang, tetapi dengan cepat dimusnahkan oleh kekuatan guntur di tubuh Qin Chen. Cahaya pedang menyala, dan pedang karat misterius memasuki tubuhnya, dan Saint Master Mietian segera merasakan kekuatan putus asa berlama-lama di tubuhnya, kekuatan dingin meresap, dan bahkan menembus ke dalam pikirannya dan ingin menelan jiwanya. Guru suci Mietian sangat marah dan mencoba melawan invasi kekuatan dingin ini, tetapi kekuatan dingin ini menyerang di semua tempat, membuat guru suci Mietian benar-benar mustahil untuk melawan. Ah! Teknik terlarang menghancurkan langit. Guru suci Mietian meraung dan menggedor, tubuhnya benar-benar memulai ledakan besar, gelombang kekuatan mengejutkan menyapu tubuhnya seperti lautan, dan seluruh orang itu tiba-tiba mulai meledak seketika. Dia putus asa, mengetahui situasi ini, dia akan terus melawan. Hanya ada jalan buntu. Bahkan kekuatan kegelapan tidak bisa melukai lawan. Segala sesuatu tentang dirinya sudah dalam perhitungan lawan, jadi dia ingin melarikan diri. Satu-satunya kemungkinan adalah meledakkan dirinya. Seberapa mengerikan penghancuran diri dari guru suci puncak jangka menengah. Dia belum pernah melihatnya sendiri. Terutama kekuatannya menghancurkan langit dan kekuatan kegelapan, dikombinasikan dengan kekuatan tabu, sekali meledak, itu cukup untuk membombardir dan membunuh seorang guru suci di puncak jangka menengah. Dia yakin bahwa dampak mengerikan dari ledakan dirinya pasti akan mampu meledakkan formasi besar yang telah dibentuk Qin Chen. Pada saat itu, dia akan lari dari jiwanya. Meskipun dia telah meninggalkan tubuh fisiknya, dia telah kehilangan puluhan ribu tahun kerja kerasnya, tetapi selama dia hidup, dia akan memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Dia bahkan berpikir bahwa begitu dia melarikan diri, dia akan memberitahu penguasa mansion untuk pertama kalinya dan membiarkannya melakukannya sendiri. Bahkan jika dia diketahui oleh surga tingkat tinggi, penguasa mansion akan marah padanya. Karena anak ini benar-benar menakutkan. Dia tidak hanya memiliki begitu banyak harta di tubuhnya, tetapi dia juga bersembunyi begitu dalam. Saat ketakutan di jantung guru suci Mietian yang menyedihkan, dia benar-benar membangkitkan asal di tubuhnya dan meledakkan dirinya di tempat untuk membunuh Qin Chen. Namun, segera setelah dia meledakkan dirinya, dia melihat sesuatu yang tak terlupakan dalam hidupnya, atau hal terakhir yang dia lihat dalam hidupnya. Itu adalah langit yang penuh dengan tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan matahari, seolah-olah membentuk langit, memancarkan atmosfer mengerikan dari asal-usul iblis. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya tumbuh liar, langsung menyelimuti dia yang meledak, dan terjebak di dalamnya. Saat berikutnya, ledakan tak berujung lahir, dan kekuatan bergulir dicurahkan. Tentakel pohon iblis seperti pisau tajam, berakar di tubuhnya,
dan makna menelan yang kuat lahir, dan kekuatan yang dibentuk oleh ledakan diri dari Dewa Mietian dilahap dengan liar. Kekuatan ledakan yang mengerikan menyapu, tetapi dipenjara oleh pohon iblis 10.000 dunia, tidak dapat menyebabkan kerusakan nyata pada Qin Chen sama sekali. Saint Master Mietian tidak terus berjuang, dia menatap harta karun tertinggi klan iblis di depannya, putus asa di dalam hatinya. Pada saat ini, apa yang muncul di hati Saint Master Mietian bukanlah kepanikan, penyesalan, atau bahkan kemarahan, tetapi ini konyol. Sungguh menggelikan bahwa dia pikir dia bisa dengan mudah memenangkan lawan, dan bahkan ketika dia terjebak dalam formasi besar sebelumnya, dia masih memiliki penghinaan di dalam hatinya, tetapi sekarang, dia tahu bahwa yang konyol itu sebenarnya adalah dirinya sendiri, dan pihak lain sudah tahu sisinya. Semua kartu haulnya, dan apa yang diungkapkan lawan hanyalah puncak gunung es. Itu bukan karena kekuatan Qin Chen, tetapi harta yang tak terhitung jumlahnya yang dimiliki Qin Chen di tangannya. Guru suci Mietian tidak bisa percaya betapa menakutkannya Qin Chen bisa memiliki begitu banyak harta yang menantang surga. Dia belum pernah melihatnya, bahkan dia belum pernah mendengarnya. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya dari pohon iblis 10.000 dunia menembus tubuhnya, dan asal guru suci yang akan meledak di tubuhnya langsung memulihkan ketenangannya. Banyak kekuatan diserap oleh pohon iblis 1000 dunia, dan menjadi makanan bagi pohon iblis 10.000 dunia. Dewa Mietian merasakan runtuhnya asal-usul guru suci dalam dagingnya, dan hukum guru suci yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan dengan panik. Tetapi kekuatan mengerikan seperti itu tidak lepas, tetapi sepenuhnya ditelan oleh pohon iblis 10.000 dunia. Pohon iblis 10.000 dunia menjerit tajam, tampak melompat dengan sangat gembira, tidak bisa tenang. Kemudian, kekuatan dingin yang mengerikan itu menyelimuti Saint Master Mietian. Tepat ketika jiwanya akan ditelan oleh kekuatan dingin itu, Qin Chen akhirnya mencabut pedang karat misterius, dan kekuatan penahan yang kuat akan menghancurkan Saint Master Mietian. Jiwanya dipenjarakan dan diceburkan ke dalam istana awan ungu. Api yang tak terhitung jumlahnya menyapu istana Zi Xiaodou, dan mulai memurnikan dan menghancurkan tubuh guru sucinya. Kesalahan Void yang awalnya memancarkan ledakan mengerikan tiba-tiba menjadi tenang. Dalam kekosongan, ada adegan yang rusak, yang menunjukkan pertempuran sebelumnya, tetapi Saint Master Mietian telah menghilang. Seluruh pribadinya telah dikorbankan oleh Qin Chen, diintegrasikan ke dalam istana Zi Xiaodou Ligong, dan ditekan ke dalam lempeng giok keberuntungan alam semesta. Sao Chen, ucap Yukian Sudan yang lainnya terbang, dia memandang Qin Chen sambil tersenyum, dan tidak memiliki terlalu banyak kejutan untuk pembunuhan Qin Chen terhadap dewa penghancur surga. Tapi Murong Bingyun di sampingnya tidak bisa menahan keterkejutan di hatinya. Dia menatap Qin Chen dengan mata menyilaukan, dan dia tidak bisa menahan kekaguman muncul di hatinya. Tidak peduli apa yang dilakukan Qin Chen padanya, tapi di samping Tianjiao seperti itu, rasanya seperti menghadapi matahari terik yang menyilaukan, penuh keamanan. Adapun Yao Huming dan yang lainnya, mereka berdiri di samping Qin Chen dengan hormat. Mereka sepenuhnya menyerah pada perintah Qin Chen. Meskipun mereka sedikit terkejut, mereka tidak menunjukkan banyak kinerja. Bahkan jika Qin Chen meminta mereka untuk mati, mereka tidak akan mengerutkan kening. Ini sudah berakhir, ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya, guru suci Mietian meninggal, kali ini serangan Yaomi Mansion benar-benar berakhir. Tentu saja, krisis Yaomi Mansion masih mengambang di hati Qin Chen, begitu penguasa Yaomi tahu tentang mereka, saya tidak tahu seberapa mengerikan serangan itu, tetapi itu adalah hal berikutnya. Dalam kehampaan, tongkat hitam dan ruang penyimpanan guru suci Mietian jatuh. Qin Chen langsung menyingkirkan kedua benda itu, dan kemudian menyingkirkan pedang karat misterius. Pedang karat misterius itu sedikit bergetar, tampaknya tidak puas dengan asal-usul jiwa Qin Chen yang mencegahnya melahap Dewa Mietian, tetapi tidak ada ngengat. Bagaimanapun, Qin Chen hanya mencegahnya menyerap asal-usul jiwa. Sebagian besar kekuatan jiwa guru sucinya masih diserap olehnya, dan itu adalah makanan lengkap. Pergi, ayo kembali, ucap Qin Chen menyimpan banyak harta, dan harta seperti istana kehidupan dan kematian, guci menelan langit, dan lainnya, memasuki tubuhnya secara instan. Adapun bendera formasi dan benda-benda lain di sini, Qin Chen dengan hati-hati menyimpannya, memulihkan kekosongan yang sebelumnya rusak. Inilah aliran patahan ruang yang bergejolak, dan ada badai kehancuran yang mengerikan menyapu sepanjang waktu.
Saya khawatir tidak akan lama sebelum semua napas di sini akan dimusnahkan. Tidak peduli siapa yang datang, tidak mungkin melihat petunjuk apapun. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen membawa Yu Qiansu dan yang lainnya ke dalam lempeng giok keberuntungan semesta, dan kemudian melayang ke langit dan terbang menuju Tuan Istana Guanghan dan yang lainnya. Dalam proses terbang, Qin Chen terus meringkas pertempurannya, dan mau tidak mau mengangguk diam-diam untuk kehati-hatiannya. Dalam pertempuran dengan Guru Suci Mietian, dia memiliki semua kartunya, tetapi butuh banyak energi untuk memenangkan lawan. Meskipun Qin Chen tampak santai, dia benar-benar mencapai batasnya. Setelah Guru Suci Mietian meledakkan dirinya, tidak hanya tidak bisa membunuh Guru Suci Mietian, dan kemudian melarikan diri untuknya, Qin Chen yang berbahaya. Karena begitu mengetahui berita di sini, Palace Master Yao Mi pasti akan melakukannya sendiri. Bahkan jika Qin Chen yakin, dia masih tidak berani mengatakan bahwa dia bisa bertarung melawan Palace Master Yao Mei seperti Guru Suci Puncak, dia takut lawan akan melakukannya, berada di bawah telapak tangannya. Seluruh alam semesta akan hancur, dan dia tidak akan lolos dari kematian. Untungnya, dia telah membuat persiapan yang cukup, dan ini membuat Guru Suci Mietian tidak memiliki harapan untuk melarikan diri. Sepertinya selalu tidak ada yang salah dengan berhati-hati dalam segala hal. Gumam Qin Chen berkata dalam hati, dan pada saat yang sama merasa sedikit takut dengan kekuatan Yao Mi Mansion. Meskipun Guru Suci Mietian sangat kuat, dia hanya seorang master di bawah komando Istana Yao Mi. Ada desas-desus bahwa Palace Master Yao Mi adalah Guru Suci Puncak yang mempengaruhi ranah yang mulia. Seberapa mengerikan itu?